Selamat datang di channel Novel Stories. Channelnya novel romantis Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Neneng Sang Pelakor. Bab 1. Dilabrak istri selingkuhan. Abang kapan kesini lagi? Tanyaku sambil mengenakan kembali pakaianku. 2 atau 3 hari ke depan ya, sayang, jawab Bang Salim yang juga sedang mengenakan kembali pakaiannya dengan tergesa-gesa. 2 ronde yang cukup mengasihkan buat Bang Salim, begitupun aku sangat menikmatinya. Selain kebutuhan batinku terpenuhi, kebutuhan hidupku pun tercukupi. Bagiku dua-duanya sangat aku butuhkan. Kadang kalau sedang pengen-pengennya dibayar berapapun aku gak jadi masalah, yang penting hasratku terpenuhi. Begitu menggebu hasratku jika sedang dalam gairah. Terkadang aku tuntaskan sendirian, tentunya dengan caraku sendiri. Selesai mengenakan pakaian dan sepatunya, Bang Salim segera pamit untuk kembali ke kantornya. Tak lupa Bang Salim meninggalkan beberapa lembar uang 100 ribuan di atas meja. Uang itu yang kukumpulkan untuk biaya hidupku sehari-hari sekaligus biaya pesantren Raka anakku satu-satunya. Namaku Neneng, umurku 29 tahun. Aku janda beranak 1. Raka anakku berusia 10 tahun. Aku menikah di usia muda, 18 tahun karena hamil di luar nikah. Sempat menikah dengan Radit ayahnya Raka, hanya bertahan beberapa tahun. Aku tidak tahan dengan perangai Radit yang pemarah dan masih suka nongkrong juga keluyuran bersama teman-temannya. Maklum saat itu usia Radit masih seumuran denganku. Belum cukup umur untuk menikah. Selepas dari Radit aku pulang membawa anakku ke rumah orang tuaku. Ayah dan ibu bukan orang yang berkecukupan secara finansial. Mereka kecewa padaku karena aku keburu hamil. Mereka ingin aku sekolah tinggi agar bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Kembali ke rumah tidak membuat keadaanku membaik. Aku harus mencari jalan untuk membiayai hidupku dan anakku. Aku melamar pekerjaan di toko cat di kotaku. Sampai akhirnya aku dijadikan pemuas oleh bosku, seorang taipan berusia lanjut, hanya untuk agar aku bisa bertahan hidup. Kokoh Felix, suami tak sahku, membiayai semua kebutuhanku, termasuk anakku dan orang tuaku. Aku mengabaikan perasaan cinta, yang lebih penting adalah semua kebutuhan terpenuhi. Lagi pula Koh Felix tidak pernah menyentuhku karena penyakit diabetes yang dideritanya, membuat dia tidak berfungsi sebagai laki-laki sejati. Sayang hanya bertahan 3 tahun, Koh Felix keburu meninggal dunia. Sepeninggal dia aku harus berpikir keras bagaimana aku membiayai kebutuhan keluargaku, hanya mengandalkan ijazah SMP-ku. Wajahku memang paling cantik dibanding kakak dan adik perempuanku. Dengan bermodalkan parasku ini, aku berpetualang dari pelukan laki-laki yang satu ke pelukan laki-laki yang lain. Kebanyakan dari mereka adalah pria beristri. Ya, katakanlah aku seorang pelakor ulung. Sasaranku pria-pria mapan yang gampang digoda. Bermodalkan paras dan tubuhku aku bisa membiayai keluargaku, anakku, kedua orang tuaku dan adikku yang masih bersekolah. Kakak perempuanku sudah menikah dan dibawa suaminya ke Surabaya. Bang Salim adalah pria kesekian yang menjadikan aku pemuasnya. Dia hanya karyawan di perusahaan swasta nasional, kedudukannya lumayan dan penghasilannya pun cukup untuk membiayai 3 keluarga. 3 keluarga? Ya, Bang Salim sudah memiliki 2 istri sebetulnya. Hubungannya dengan istri pertamanya sudah tidak harmonis sejak Bang Salim menikahi Risa istri keduanya. Bang Salim bercerita semua tentang kehidupan rumah tangganya padaku. Sinta istri pertamanya sudah tidak memedulikan Bang Salim, namun dia tidak mau diceraikan. Biaya hidup Sinta dan kedua anaknya dari Bang Salim masih dipenuhi oleh Bang Salim.
Namun Risa istri keduanya adalah seorang yang temperamen dan cemburuan. Risa memberikan 1 anak untuk Bang Salim. Aku selalu memakai alat kontrasepsi agar aku tak hamil dengan laki-laki manapun. Niatku hanya memenuhi hasratku yang begitu menggebu dan memenuhi biaya hidup. Jangan lama-lama dong Bang, enggak kangen apa sama Neng. Aku menggelayut manja pada tangan Bang Salim. Pasti sayang, tunggu abang datang lagi ya. Seraya mengecup bibirku Bang Salim lalu pergi untuk kembali ke kantornya. Selama aku menjadi pemuas Bang Salim, aku tinggal di kosan dekat kantor suami tak sahku itu. Raka anakku kusekolahkan di pesantren. Dia tak usah tahu apa yang dilakukan oleh ibunya untuk membiayai sekolahnya. Aku ingin dia menjadi orang sukses yang berakhlak baik nantinya. Tok tok tok. Tepatnya bunyi dug dug dug. Suara pintu kamar kosku digedor orang dengan tenaga full power pastinya. Segera ku buka pintu kosanku. Di depan pintu kamar berdiri seorang perempuan dengan menuntun seorang anak perempuan berusia kira-kira 4 tahun. Kamu yang namanya Neneng? Tanyanya galak. Iya, bak siapa ya? Tanyaku. Tiba-tiba dia menjambak rambutku sambil berteriak, dasar perempuan perusak rumah tangga orang, katanya sambil tangannya tak lepas dari rambutku. Aau! Aku menjerit kencang kesakitan. Penghuni kos yang lain berhamburan mengerumuni kami. Sebagian ada yang mencoba melerai. Sudah, kasihan Bak Neneng Bak, lepaskan tangannya. Seseorang mencoba menarik tangan perempuan itu dari tanganku. Akhirnya ku ketahui perempuan itu adalah Risa, istri kedua Bang Salim. Risa berteriak histeris memakiku. Aku diamankan Bu Gunawan pemilik kosan. Penghuni kos yang lain beramai-ramai mengusir Risa. Sejak itu, seluruh penghuni kos tahu bahwa aku seorang pelakor. Aku mengadukan peristiwa Risa pada Bang Salim sambil menangis. Bukan karena rambutku yang rontok beberapa lembar terbawa oleh tangan Risa, lebih ke perasaan maluku pada seluruh penghuni kosan. Kosan milik Bu Gunawan ini terdiri dari 3 lantai. Seluruhnya ada 45 kamar. Masing-masing lantai ada 15 kamar yang disewakan. Macam-macam penghuni kos ini, ada mahasiswa, karyawan, pasangan suami istri pun ada. Berbagai profesi dari mulai pegawai kantoran hingga PL di tempat karaoke pun ada. Aku memang belum mengenal semua penghuni di sini. Tetapi aku sering berbincang dengan Bu Gunawan. Dari beliaulah aku tahu siapa saja mereka. Kadang ada yang berbisik-bisik jika aku lewat, yang terang-terangan menyindir pedas pun ada. Awas, awas, pelakor lewat, kasih jalan, ujar salah seorang penghuni kos lantai 2 yang membuat panas kupingku. Aku tak menghiraukannya. Aku sendiri tinggal di lantai 3. Bang Salim mengunjungiku 2-3 kali seminggu. Tak pernah menginap. Dia hanya meluangkan waktu di jam istirahat makan siang kantornya. Apalagi kalau bukan melepaskan hasrat bercintanya denganku sambil memberikan uang untuk kebutuhanku. Terkadang aku merasa hina, tak ubahnya aku seorang PL yang dibayar untuk melayani pria bercinta. Namun tak ada pilihan lain, aku harus mempertahankan hidup. Ijazah SMP-ku tak memungkinkan aku memperoleh pekerjaan yang layak di kota besar ini. Sabar ya Neneng, enggak usah kamu dengar omongan orang-orang di sini. Bu Gunawan mencoba menghiburku. Padahal dari mulut dia juga seluruh penghuni kos tahu kejadian aku dilabrak Risa, istri kedua Bang Salim tempo hari. Sejak kejadian itu, Bang Salim mulai jarang mengunjungiku. Rupanya dia terlalu patuh pada Risa. Risa sudah memberikan 1 anak untuknya. Sedangkan aku hanya pemuas yang dipakai kapan saja Bang Salim mau.
Jarangnya Bang Salim mengunjungiku membuat persediaan uangku menipis. Aku harus cari jalan lain. Aku tak punya stok laki-laki lain yang bisa kumanfaatkan uangnya. Aku mulai melihat-lihat peluang kerja sebagai babysitter di internet. Mungkin pekerjaan itu tidak harus berijazah tinggi. Dari sekian lamaran yang ku-apply, akhirnya aku mendapat pekerjaan mengasuh bayi berumur 5 bulan. Kedua orang tua bayi itu bekerja dari pagi dan baru pulang ke rumah jam 21 setiap hari. Sementara ini Alicia, nama bayi itu dititipkan di rumah nenek kakeknya tak jauh dari rumah orang tua Alicia, Pak Roni dan Bunia. Mbak, setiap hari Senin sampai Jumat, Alicia dan Mbak diantar ke rumah neneknya Alicia ya. Malamnya ibu jemput sepulang ibu kerja. Begitu kata Bunia padaku di hari pertama aku bekerja sebagai pengasuh anaknya. Bunia seorang pegawai administrasi di sebuah rumah sakit swasta. Pak Roni suami Bunia bekerja sebagai jurnalis di sebuah perusahaan media ternama. Pak Roni ganteng dan Bunia cantik, sungguh pasangan yang serasi. Kakek nenek Alicia adalah orang tua Bunia. Pak Ibrahim ayah Bunia berusia 56 tahun, baru saja pensiun dari salah satu bank swasta. Sedangkan Bu Siti ibunda Bunia seorang aktivis lingkungan. Syukurlah Alicia sekarang ada pengasuh, jadi Oma bisa aktivitas lagi ya. Kata Bu Siti di hari pertama aku berkunjung ke rumahnya. Kedua majikanku tak ingin meninggalkan anak sematawayangnya di rumah hanya berdua dengan pengasuh. Mungkin takut anaknya diperlakukan tidak baik. Jadi setiap hari aku dan Alicia diantar jemput Bunia ke rumah orang tuanya. Bersambung.